Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salah satu cara yang dituntunkan oleh Allah kepada kita agar menuju takwa diantaranya adalah kita harus mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak dan kita tidak mungkin menghitungnya. Hanya saja kalau diklasifikasi bisa menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, pemberian Allah atau nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang tingkatannya paling rendah. Allah berfirman, mata'ud dunya qalil. Seluruh kenikmatan duniawi itu sifatnya qalil, sedikit. Sehingga harga dasarnya biasa disebut dengan samanang qalila. Harganya sangat murah. Ketika hari kiamat, orang-orang kafir pada menyesal. Dalam surah Al-Haqqah, Allah menginformasikan redaksi penyesalan mereka. Mereka katakan begini, ya laitaha kanatil qadiyah. Oh, ternyata hari kiamat ini merupakan hari keputusan. Ma'aghna anni maliyah. Hari ini sudah tidak ada gunanya bagi saya seluruh kekayaan saya. Halaka anni sultaniyah. Hari ini telah musnah bagi saya seluruh kekuasaan saya. Jadi nikmat yang paling kecil yang diburu oleh umat manusia itu bisa berwujud maliyah, kekayaan, bisa juga berwujud sultaniyah, kekuasaan. Yang kedua, ada nikmat yang lebih berharga dibanding kekayaan ataupun kekuasaan. Allah beri kepada kita nikmat yang berupa hidup. Ketika kita menengok di rumah sakit, di sana itu banyak orang sakit. Orang sakit yang ada di rumah sakit adalah kepingin bertahan hidup. Karena kalau di rumah hidup terancam. Tidak ada dokter, tidak ada obat. Semakin parah sakit seseorang, semakin mahal biayanya. Dia rela mengorbankan seluruh kekayaannya. Melepas seluruh kekuasaannya. Yang penting bisa tetap bertahan hidup. Hidup ini lebih berharga dibanding maliyah atau sultaniyah. Yang ketiga, ada nikmat yang paling berharga. Wujudnya adalah pedoman hidup. Sehingga ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan hidup yang pernah ditempuh oleh orang yang engkau telah beri nikmat. Siapa itu? An-Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Solihin. Para Nabi, para Siddiqin, Syuhada, Solihin, mereka menempuh jalan hidup. Menempuh siratal mustaqim. Menempuh paduan wahyu. Ajaran Allah. Pada tahun kedua hijrah, Nabi Muhammad bersama warga Madinah itu tertimpa krisis pangan karena kemarau sangat panjang dan kurma pada tidak berbuah. Tahun kedua hijrah adalah tahun awal disyariatkan sholat Jumat.
Saat awal disyariatkan sholat Jumat ada satu peristiwa, yakni persis ketika Nabi berkhutbah, terdengar alunan genderang ditabuh bertalu-talu, semakin lama semakin dekat, yang memberi informasi bahwa kafilah yang mengimpor gandum dari Syria saat itu sudah tiba di Madinah. Sehingga jamaah Jum'ah yang mendengar khutbah Nabi, pikirannya menjadi tidak konsentrasi. Akhirnya mereka pada bubar dari masjid, satu dua orang keluar, yang lain terpengaruh, bubar semua. Dalam sebuah riwayat masih tersisa 12 orang. Ada riwayat lain masih tersisa hanya tinggal 8 orang. Ya, banyak beberapa riwayat. Mayoritas bubar. Sampai Nabi menyatakan, andai kata Anda bubar semua, tak tinggal satu pun, tentu sekalian kubakar masjid ini. Kasus ini menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Jum'ah. Saya bacakan pada ayat terakhir, Allah berfirman, wa idza ra'au tijaratan, ketika jamaah Jum'ah itu melihat dagangan atau tijaroh yang dimaksud adalah gandum yang datang atau tiba di Madinah persis lagi Nabi berkhutbah saat mana warga Madinah lagi tertimpa krisis pangan. Infaddu ilaiha, jamaah Jumat bubar semua dari masjid, ilaiha menuju pada gandum tadi. Wataroku qaima, mereka meninggalkan kamu wahai Muhammad qaiman, berdiri berkhutbah. Untuk apa kasus ini diabadikan? Lihat di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala memberi perbandingan. Kul, wahai Muhammad katakan, ma indallahi, apa yang ada di sisi Allah. Nilai mendengar khutbah Jumat, nilai melaksanakan 2 rakaat sholat Jumat sebagai upaya untuk melaksanakan Al-Quran adalah khairum minal lahwi wa minat tijaroh. Jauh lebih baik dibanding genderang yang ditabuh itu. Jauh lebih baik dibanding gandum yang bisa menghidupi penduduk Madinah. Tidak ada nilainya itu dibanding 2 rakaat sholat Jumat. Wallahu khairur rozikin. Sekedar memberi rezeki seperti itu, Allah jauh mampu memberi rezeki yang lebih baik dari itu semua. Yakni nikmat yang paling tinggi adalah ajaran Allah dan pelaksanaannya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang ekstrim, Rasul memberi gambaran. Kalau ada 2 mata timbangan, satu mata timbangan diisi la ilaha illallah, dan mata timbangan lain diisi dunia dan seisinya, tentu la ilaha illallah jauh lebih berbobot. Inilah nikmat yang paling tinggi adalah ajaran tauhid, mengagungkan Allah di atas segalanya, dan itu terurai dalam wahyu Allah Al-Quran. Dari sini hadirin yang kami hormati, harga diri kita di mata Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung bagaimana kita bersikap kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita tadi. Kami ambil 3 poin. Yang pertama, orang yang hidupnya memburu nikmat yang paling kecil, mengabaikan nikmat yang paling besar. Tadi yang paling kecil ujungnya kekayaan ataupun kekuasaan. Itu yang diburu. Lalu tidak mau tahu terhadap Al-Quran. Tidak mau tahu terhadap ajaran Allah. Kelompok pertama ini Allah menyebutnya sebagai monyet. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 65 dan 66 Allah berfirman, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Sungguh kamu tahu nenek moyangmu yang melanggar pada hari Sabtu. Faqulna lahum, aku katakan kepada mereka, kunu qiradatan khosiin. Jadilah kamu monyet yang hina. Ayat ini menerangkan Bani Israel, mereka harus beribadah melaksanakan ajaran Allah, Taurat ya, yakni beribadah pada hari Sabtu. Hari Ahad sampai hari Jumat adalah hari untuk mencari nafkah. Mata pencaharian mereka adalah nelayan di laut. Turun-temurun berpuluh-puluh tahun, setiap hari Sabtu mereka tidak menangkap ikan karena harus beribadah. Sampai ikan di laut menjadi hafal, kalau hari Sabtu tidak ditangkap. Allah katakan, kita nuhum yauma sabtihim syuro'a. Akhirnya setiap hari Sabtu ikan pun mendatangi mereka, terapung-apung berenang di permukaan air. Wa yauma la yasbitun la tatihim, nanti hari Sabtu lewat ikan pun tidak mendatangi mereka. Nah, ketika oknum dari Bani Israel mulai ada yang melanggar, hari Sabtu nangkap ikan, hasil tangkapan sangat banyak, Sabtu berikut semakin banyak yang terpengaruh, Sabtu berikut semakin banyak lagi, akhirnya
panggilan Allah untuk beribadah, diabaikan panggilan mata pencaharian diutamakan. Ketika mereka lebih mengutamakan kekayaan, lebih mengutamakan duniawi dibanding panggilan zat yang mencipta dunia, ya, dibanding panggilan Allah, lalu Allah murka. Allah katakan pada mereka, kunu kirodatan khosiin. Jadilah kamu monyet yang hina. Untuk apa ini kasus diabadikan dalam Quran? Di ayat selanjutnya Allah katakan, faja'alnaha, aku jadikan kasus ini nakalal lima baina yadaiha. Peringatan keras, siksaan bagi siapapun yang hidup pada masa itu. Itu loh. Kalau tidak mau ikut ajaran Allah, kerjamu hanya memburu dunia terus, maka kamu menjadi monyet. Wama khalfaha, ini juga peringatan keras bagi siapapun yang hidup di belakang mereka, ya kita-kita ini. Memang Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sungguh Allah itu tidak melihat rupamu, wala ila amwalikum, tidak melihat kekayaanmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat adalah hatimu dan perilakumu. Jadi kalau kita diundang untuk mengikuti ajaran Allah, tidak mau karena kita hanya memburu dunia, memang wajahnya manusia, kayaknya kaya sekali, tapi Allah melihat mereka semua taubahnya monyet. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, ini lebih ngeri lagi. Orang yang memanfaatkan nikmat yang paling tinggi untuk memburu nikmat yang paling rendah. Dan yang paling tinggi adalah wahyu, agama, ajaran Allah. Untuk memburu kekayaan atau untuk memburu keduniaan, kedudukan. Kelompok kedua ini Allah menyebutnya sebagai anjing. Dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 175 dan 176 Allah berfirman, Watlu alaihim, wahai Muhammad, terangkan kepada umat manusia, naba allazi atainahu ayatina, keterangan tentang orang yang Allah beri ayat kepada dia. Orang yang telah diberi ayat, inilah alim ulama. Lalu para mufasir menafsirkan, yang dimaksud orang alim dalam ayat ini bernama Bal'am bin Ba'ura, seorang alim pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Fansalakha minha, tetapi dia melepaskan diri dari ayat itu. Insalakho itu akar katanya salakho. Salakho itu kalau kita motong sapi, kita lepas kulitnya, itu namanya salakho, nguliti. Insalakho itu kayak ular, dia kadang melepas kulitnya. Kalau kami orang Jawa menyebutnya melungsumi, ganti kulit. Jadi insalakho itu merupakan pilihan diksi yang punya arti sangat tajam. Seolah Allah kepingin memberi informasi bahwa ajaran Allah sudah menutupi ujung kepala sampai ujung kaki, tapi dilepas tanpa tersisa. Itu namanya insalakho. Kapan seorang alim disebut insalakho, melepaskan agama dari dirinya? Ada dua penyebab. Itu diterangkan dalam ayat berikutnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Sekiranya aku kehendaki, aku angkat tinggi derajatnya. Artinya, sekiranya Bal'am istiqomah melaksanakan ajaran Allah sampai hembusan nafas terakhir, tentu ditempatkan di surga yang sangat tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Sayang, orientasi hidupnya hanya memburu keduniaan. Dia paham Quran, tapi tidak mau tahu terhadap ayat yang diburu adalah kekayaan ataupun kekuasaan. Ya. Wattaba'ahwahu, lalu yang dia ikuti adalah hawa nafsunya. Kalau orang beriman, Allah katakan begini, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, dia mengendalikan diri dari mengikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga pasti tempatnya. Tapi lain orang yang memburu dunia, wa amma man tagha wa atharul hayatad dunya. Orang yang melampaui batas adalah orang yang mengutamakan keduniaan. Yang diutamakan tadi sultaniah, kekuasaan ataupun maliyah, itu yang diburu. Ya. Dia mengabaikan ajaran Allah sementara dia sudah paham ajaran, bahkan alim ulama. Allah katakan orang yang seperti itu famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaannya tak ubahnya seekor anjing. Naudzubillah. Yang ketiga, ini yang terbaik. Orang yang memanfaatkan hidupnya dan memanfaatkan seluruh kekayaannya, bahkan setinggi apapun kedudukannya, dia manfaatkan semua untuk melaksanakan ajaran Allah, untuk memburu nikmat yang paling tinggi.
Ini disebut dengan khair, orang yang terbaik. Misalnya kita baca panduan pada Al-Quran surah As-Saff ayat 11 sampai 13, Allah berfirman, tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu beriman pada Allah dan Rasulnya. Artinya hidup ini haruslah berada di atas pijakan keyakinan kita kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah. Lalu keyakinan, keimanan ini diwujud nyatakan dalam bentuk jihad. Dalam bentuk memberi kontribusi, memberi pengorbanan sebanyak mungkin. Dan itu adalah merupakan hal yang bersifat aksiomatik. Iman itu walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman sangat mencintai Allah. Kalau kita mencintai anak kita sakit di rumah sakit, maka kita berkorban dengan seluruh kekayaan kita ataupun diri kita untuk menunggu. Itu pasti ya. Jadi antara iman dan pengorbanan itu merupakan sesuatu yang pasti. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya, kau berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu. Dzalikum khairul lakum. Itulah cara hidup terbaik untuk kamu in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Contoh sederhana begini. Yang namanya sabilillah secara global ada dua. Yang pertama hablum minallah, mendekat pada Allah. Yang kedua hablum minannas. Kita upaya untuk memberi manfaat kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, misalnya kita sholat Jumat. Untuk sholat Jumat ini kita perlu berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Untuk sujud, ruku, berdiri itu kita harus sehat. Untuk sehat kita harus makan. Untuk makan kita perlu punya uang. Untuk punya uang kita perlu kerja. Kerja mencari uang untuk bisa makan itu namanya amwalikum, kekayaan kamu. Setelah makan kita menjadi sehat, namanya anfusikum. Setelah sehat kita gunakan sholat Jumat, namanya sabilillah. Jadi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Nah, dalam segala syariat dalam Islam rumusnya seperti itu semua. Kita manfaatkan harta kita dan seluruh umur kita dalam rangka untuk melaksanakan ajaran Allah. Kalau itu kita konsisten laksanakan seperti itu, baik menjadi orang kaya seperti Nabi Sulaiman, menjadi orang miskin seperti Nabi Isa, menjadi orang yang sehat seperti Tolut, menjadi orang yang sakit-sakitan seperti Ayub, asal seperti itu pola hidup kita, maka itulah cara hidup yang terbaik. In kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Apa jaminannya? Yang pertama, yaghfir lakum dzunubakum. Semua dosa diampuni. Yang kedua, wa yudkhilkum jannat. Allah masukkan surga. Yang ketiga, wa masakin thayyibah fi jannati adn. Allah siapkan rumah-rumah mewah surga Aden. Yang berikutnya, nasr minallah. Di dunia ini Allah kawal lewat pertolongannya. Yang terakhir, wa fathun qarib. Allah juga akan mengantar kepada suksesan di dunia sampai di akhirat. Wa basyiril mu'minin, wahai Muhammad, informasikan berita gembira ini bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim innahu huwal barrul ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun annallaha ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa bada'a bi nafsihi ta'lima. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.